Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aura Septoni Pinasti, NPM 215061100 dari kelas PSTID kelompok 1D. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu counter pada praktikum percobaan 4 beserta percobaan rangkaian-rangkaiannya pada Proteus nanti yang akan saya jelaskan. Jadi di sini yang pertama, apa itu counter? Counter adalah logika sekuensial yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah pulsa clock yang masuk dan dinyatakan dalam bilangan biner. Counter dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sinkronus counter dan asinkronus counter. Sinkronus counter itu apa sih? Sinkronus counter itu pemicuan flip-flopnya dilakukan secara serentak, dipicu oleh satu sumber clock. Susunan flip-flopnya itu merupakan paralel. Sedangkan asinkronus counter itu dia minimal terdapat satu flip-flop dan susunan flip-flopnya itu secara seri. Sedangkan kalau misalkan di sinkronus, itu dia hanya terdapat satu power, tetapi pada setiap clocknya itu terhubung pada setiap flip-flopnya. Sedangkan asinkronus, dia memiliki setiap dia memiliki power di setiap flip-flopnya, tetapi clocknya hanya terhubung pada flip-flop yang pertama. Dan pada sinkronus, itu dia memiliki gerbang logika, sedangkan di asinkronus itu tidak. Nah, pada sinkronus juga dikategorikan menjadi up dan down, dan asinkronus juga up dan down. Jadi kalau misalkan up counter itu dia nilainya itu dari yang kecil ke besar, sedangkan down counter itu dari yang besar ke kecil. Jadi di sini yang pertama saya memakai sinkronus counter up. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sinkronus counter itu dia hanya memiliki satu power dan dia memiliki gerbang logika. Di sini terdapat dua gerbang logika N. Dia di sini berfungsi untuk stabilizer atau menstabilkan nilai outputan agar nilainya berurutan. Jadi eh, pada tabel kebenaran atau tabel percobaan itu dia memiliki di percobaan kali ini tuh pulsa inputan. Pulsa inputannya itu dari 0 sampai ke 15. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai ke 15. Yang pertama, karena di sini sinkronus counter up, pulsa inputan yang 0 itu dia akan menghasilkan nilai 0000. Di sini kalau di tabel percobaan bisa diistirahin menjadi A, B, C, D. Tetapi ya kita sebut sebagai 4 outputan aja. Lalu kita lanjut ke pulsa inputan yang satu, akan menjadi 0001. Pulsa inputan yang kedua 0010, yang ketiga 0011, yang keempat 0100, yang kelima 0101, yang keenam 0110, yang ketujuh 0111, yang kedelapan 1000, yang kesembilan 1001, yang ke-10 1010, yang ke-11 1011, yang ke-12 1100, yang ke-13 1101, yang ke-14 1110, yang terakhir 1111. Jadi pulsa inputan yang terakhir atau ke-15 itu dia akan menghasilkan nilai 1111. Lalu yang kedua, di sini saya memilih asynchronous counter down. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau asynchronous counter itu dia memiliki 4 power di setiap flip-flopnya, tetapi clocknya itu hanya terhubung pada flip-flop yang pertama. Terus di asynchronous counter juga dia tidak memiliki gerbang logika pada sinkronus, seperti pada sinkronus. Sama di tabel percobaannya juga, seperti yang sebelum-sebelumnya, atau di yang percobaan lainnya, seperti synchronous down atau asynchronous up, itu dia memiliki pulsa inputan dari 0 sampai ke 15. 0, 1, 2, 3 sampai ke 15 di sini. Karena asynchronous counter down, maka pulsa inputan yang 0 itu dia akan menghasilkan output 111. Lalu kita lanjut ke yang pulsa inputan 1, dia akan menghasilkan 1100, 1110, yang pulsa inputan 2 1101, ketiga 1100, yang keempat 1011, yang kelima 1010, yang keenam 1001, yang ketujuh 1000, yang kedelapan
01111, yang ke-9 0110, yang ke-10 0101, yang ke-11 0100, yang ke-12 0011, yang ke-13 0010, yang ke-14 0001, yang terakhir atau ke-15 tuh 000. Karena dia synchronous counter down, maka dia akan menghasilkan output 0000. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan dalam video kali ini. Telah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.